Oke, welcome back guys. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana cara dapetin judul skripsi yang bisa langsung auto ACC gitu ya, dan kalian nggak perlu berdebat lama-lama banget sama dosen gitu kan. Jadi gue akan memberikan sekitar 5 tips buat kalian biar gimana judul kalian auto approve dan juga kalian tahu gimana cara nyampein judul kalian itu penting ke dosen kalian. Oke? So, yang pertama adalah kalian cari tahu dulu expertise atau keahlian kalian itu di mana. Nah, cara cari taunya gimana? Oke, kamu mungkin bisa tahu dari ya minat spesifik kamu lah selama kamu kuliah di situ, atau mungkin kamu bisa lihat juga dari matkul mana yang kamu paling best performing atau kayak yang nilai kamu A gitu. Misal kayak waktu itu aku tertarik di bidang UI UX ya sejujurnya. Jadi kayak di mata kuliahku itu ada UI UX dan gue dapet nilai A, dan emang di kelas itu gue best performing juga kan. Jadi aku akan mencari judul skripsi yang memang spesifik ke keahlianku gitu, kayak tentang UI UX gitu. Waktu itu aku tentang UI UX e-commerce. Itu judul skripsi aku. Oke. Kalau kamu udah tahu keahlian kamu atau minat kamu, good. Sekarang kita bisa langsung moving on yang kedua gitu. Kita akan mencari penelitian terdahulu dulu dari minat penelitian kamu atau dari minat isu yang pengen kamu teliti gitu. Jadi kamu bisa pakai Google Scholar, Elicit, Consensus untuk cari-cari penelitian terdahulu gitu. Nah, kenapa cari dari penelitian terdahulu? Karena pastinya kalau udah dipublish berarti penelitiannya bagus dong. Nggak mungkin nggak di-approve gitu ya. Jadi coba cek penelitian terdahulu, kemudian pahamin gitu gimana sih masalah yang biasanya diterima sama dosen atau sama profesor atau gimana ya. Jadi dicek juga, kemudian dilihat bagaimana metodenya, objek penelitiannya apa, kemudian yang diteliti itu apa sih gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin kuantitatif, variabel yang kayak gimana. Kalau kualitatif itu problemnya itu yang kayak gimana, atau kasus uniknya itu yang kayak gimana sih yang bisa diteliti. Nah, aku akan sangat merekomendasikan kamu untuk tetap baca-baca beberapa jurnal gitu sebelum kamu meneliti, oke? Karena itu memang sangat penting banget ya guys. Memang banyak AI yang udah bisa ngebantu kalian dalam ngumpulin jurnal, but gue akan tetap menyarankan kalian untuk baca-baca jurnal, dan itu sangat penting ya. Kalian nggak bisa ngelewatin itu semua. Kemudian kalau udah dapet 2 tadi gimana? Sekarang kita langsung moving on yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kita akan memastikan dulu objek penelitian kita ya. Jadi objek yang pengen kita teliti itu kayak gimana. Pastikan banget objek penelitian kalian itu bisa di reach out atau bisa kalian tembusin lah gitu. Misalnya kalau kalian kualitatif, kalian mau lihat dari perusahaan ini, nah kamu harus tahu juga gimana kamu bisa nge-reach out perusahaan ini gitu. Jangan sampai saya mau meneliti ini pak, misalnya perusahaan besar lah ya gitu, tapi kamu nggak punya channel ke sana untuk kemudian nembusin gitu. Kamu mau email HR-nya pun, HR juga setiap hari berapa puluh ribu email gitu kan. Nah, kamu harus paham juga gitu. Entah kamu punya orang dalam di situ, entah bokap kamu di situ ya kan. Ya itu nggak masalah gitu loh. Kamu punya orang dalam malah bagus ya. Kita hidup di Indonesia, men. Ya, jadi pastiin kamu punya channel buat masuk ke objek yang pengen kamu teliti, atau at least kalau misalnya kuantitatif gitu ya, channelnya itu bisa kamu peroleh gitu ya. Berapa ya sampel populasinya itu bisa kamu dapetin gitu. Kalau kamu ngomong saya butuh 200 sampel, ya pastiin di awal kamu juga kepikiran gimana kamu bisa dapetin 200 sampel itu. Entah teman-teman mahasiswa kamu atau entah channel grup-grup orang tua kamu kalau misalnya objeknya orang tua gitu ya. Begitu. Jadi yang ketiga, pastiin dulu kamu bisa tembusin ya objek penelitian kamu. Oke? Setelah itu yang keempat, nah ini juga sangat penting ya. Kenapa teman-teman nggak bisa tembus judulnya itu? Sejujurnya bukan karena judulnya jelek, tapi karena teman-teman itu nggak bisa menyampaikan kenapa penelitian kamu penting ya. Jadi kalau kamu bilang, dosen kamu nanya gitu ya, kenapa sih penelitian kamu penting? Harus ada strategi untuk bisa ngejawab itu ya. Jadi kalian bisa jawab dari berbagai sudut lah ya. Jadi misalnya kamu bisa sebut kayak, karena penelitian ini mencakup masalah orang banyak ya, misalnya kayak gitu. Atau yang kedua, nggak usah yang kayak mencakup masalah orang banyak gitu, misalnya nanti terlalu luas. Kamu bisa ngomong kok kalau misalnya itu masalah kamu sehari-hari gitu ya, saya melihat ini masalah yang ternyata dialami oleh saya dan juga rekan-rekan mahasiswa saya, misalnya kalau objeknya mahasiswa gitu. Jadi kamu bisa kasih lihat dulu realitanya di sekitar kamu gitu. Nah setelah itu kalau misalnya kamu udah dapat 2 alasan personal ini, harus kamu backing juga dengan problem-problem terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu. Jadi gini loh Pak, penelitian terdahulu itu juga udah meneliti tentang ini, dan ternyata memang ada gap
penelitian atau dalam hasilnya itu masih disebutkan kalau kekurangan dari penelitian ini adalah bla 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 gitu. Keterbatasan dari penelitian ini adalah bla bla bla. Dan saya ingin mengisi keterbatasan penelitian itu. Soal keterbatasan penelitian mungkin aku akan bahas di lain waktu ya guys ya. Jadi aku bakalan bikin tentang research gap ya. Dan juga ya itu keterbatasan penelitian. Dan juga gimana kamu bisa menemukan cara jawab kenapa penelitian kamu penting gitu ketika dosen kamu nanya, dan itu pasti ditanyain di awal. Oke? Nah, terakhir yang kelima, ini juga sama pentingnya dengan pertanyaan kenapa penelitian kamu penting, yaitu adalah kamu punya plan penelitian atau research plan gitu ya. Research plan ini artinya ketika kamu ngajuin judul, kamu udah tahu banget gitu ya, judul ini akan menggunakan teori apa ya kan, kemudian variabelnya apa aja, kemudian metodologinya akan pakai apa gitu. Kemudian kalau misalnya kalian kuantitatif loh ya, kalau kuantitatif itu kan biasanya ada hipotesis, kalian juga mungkin udah tahu gitu kenapa kamu meneliti ini, emang hipotesisnya apa, emang masalahnya kayak gimana gitu. So, kamu harus punya research plan yang pas gitu ya, dan juga gimana cara kamu akan memperoleh data juga. Misalnya kamu sampelnya ya 200 pengguna aplikasi gitu ya. Nah, kamu juga harus tahu gitu gimana kamu bisa me-reach out pengguna aplikasi ini gitu ya. Misal kamu mau nanyain di jalan lah, atau mau nanyain di depan stasiun, ngajuin kuesioner A, B, C gitu, ya itu kamu harus tahu juga ya. Jadi ya itu dia 5 hal yang harus kamu persiapkan kalau kamu mau ngajuin judul. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, ngajuin judul itu sebenarnya bukan soal judul ya kan, tapi lebih ke bagaimana kamu akhirnya bisa menyampaikan judul itu ke dosen kamu ya secara lugas, argumentasinya benar, kemudian penelitiannya penting, dan juga kamu punya research plan yang terstruktur gitu. Oke, jadi itu aja dari aku teman-teman. Next aku bakalan bahas soal gimana kita bisa cari judulnya dari prompt AI gitu ya. Tapi buat sekarang ya gue akan bedah ini jadi 2 part gitu. Biar nggak ketinggalan, kalian subscribe channelnya Student Prom dan stay tune buat video berikutnya. Karena gue akan ngebahas tentang gimana cari judul pakai AI, oke? See you, thank you guys, bye.